Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dibawa sedari lahir. Menurut Dipdiknas 2003, anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum. Anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Jadi, anak berbakat memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk membantu mereka mencapai prestasi sesuai dengan bakat-bakat mereka yang unggul. Menurut Renzulli, anak-anak berbakat adalah anak yang memiliki atau mampu mengembangkan kesatuan dari sifat-sifat itu dan menerapkannya untuk bidang-bidang apa yang bermakna dari kinerja manusia. Bisa juga dikatakan bahwa anak berbakat menurut teori Renzulli adalah anak yang mampu mengembangkan potensinya. Renzulli tentang anak berbakat dikenal dengan model 3 ring atau model 3 cincin. Teori ini dikembangkan oleh Joseph Renzulli pada tahun 1978. Dalam model ini, Renzulli mengidentifikasi 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya bakat luar biasa pada anak, yaitu 1. Kemampuan di atas rata-rata, above average ability. Anak-anak berbakat harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari rata-rata dalam hal intelektual atau kemampuan kognitif. Ini mencakup kemampuan dalam berpikir, memecahkan masalah, dan menyerap informasi. 2. Kreativitas, creativity. Anak berbakat juga memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka mampu menghasilkan ide-ide orisinal, berpikir di luar kebiasaan, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang unik. Kreativitas ini sangat penting dalam menghasilkan pemikiran inovatif. Komitmen terhadap tugas, task commitment. Faktor ini mengacu pada tingkat motivasi dan tekad anak untuk bekerja keras, berfokus pada tugas, dan menunjukkan ketekunan untuk mencapai tujuan tertentu. Komitmen ini seringkali terkait dengan ketahanan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Renzulli menekankan bahwa ketiga faktor ini harus hadir secara bersamaan agar seorang anak dapat dianggap berbakat. Artinya, seorang anak tidak hanya memerlukan kemampuan intelektual yang tinggi atau kreativitas semata, tetapi juga komitmen untuk berusaha dan bekerja keras untuk mengembangkan potensi mereka. Model ini juga mendukung pandangan bahwa bakat bukanlah sesuatu yang tetap atau kaku, melainkan dapat berkembang dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pandangan Renzulli, anak berbakat tidak hanya dibentuk oleh faktor internal, seperti IQ atau bakat alami, tetapi juga oleh faktor eksternal, seperti pendidikan yang mendukung dan kesempatan untuk berkembang. Implikasi teori Renzulli dalam pendidikan antara lain. 1. Pendidikan yang terpersonalisasi. Anak-anak berbakat membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan dipersonalisasi dalam pendidikan, yang tidak hanya menekankan pada kemampuan akademik, tetapi juga mencakup kreativitas dan motivasi. 2. Program pengayaan. Anak berbakat membutuhkan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui program-program pengayaan yang menantang dan merangsang kreativitas mereka. 3. Lingkungan yang mendukung. Renzulli percaya bahwa dukungan dari keluarga, guru, dan teman sebaya sangat penting dalam mengembangkan potensi anak berbakat. Dengan demikian, teori Renzulli membantu kita memahami bahwa bakat adalah hasil dari interaksi antara kemampuan, kreativitas, dan komitmen, serta memberikan wawasan tentang bagaimana mendukung perkembangan anak berbakat dalam konteks pendidikan.